Di saat investor di luar sana sedang sibuk dengan saham yang lagi naik yaitu saham batubara, cara supaya kalian gak ketinggalan cuan adalah dengan melirik sektor lain yang belum diapresiasi. Melalui video ini aku bakalan share ke kalian suatu saham yang punya land bank terbesar sebanyak 14 triliun rupiah. Oleh karena itu tonton terus video ini sampai habis dan jangan skip ya. Kalau teman-teman kenalin aku Abibi, mungkin kalian baru pertama kali di video ini, aku ucapin selamat datang. Sebelum kita ke videonya, iklan dulu. Sebelum lebih jauh, kalian boleh subscribe dulu video ini. Tapi kalau kalian ragu channel ini bakal bermanfaat buat kalian boleh tonton dulu dan nanti di akhir boleh di subscribe. Di video ini kita bakalan nggak tanggung-tanggung, kita bakalan langsung bahas 10 tahun terakhir untuk laporan keuangan suatu perusahaan. Plus kita juga bakalan bahas valuasi dan aku mau share ke kalian temuan-temuan atau hint yang kalian dapat kalau kalian bedah CALK-nya. Kalian penasaran kan? Kita bakalan bahas yaitu saham properti atau real estate yaitu BSDE. Kalian udah tahu kan dengan BSD City itu adalah salah satu produk daripada perusahaan ini. Aku bahas saham ini sesuai dengan request di grup Telegram yang aku punya, kayak gini. Kalau udah nggak sabar kan, ayo kita langsung ke pembahasannya. Di sini aku mau ngasih tau ke kalian dulu gimana kinerja saham ini selama 5 tahun terakhir. BSDE sejak 2018 sampai 2022 memang trennya sedikit cenderung menurun. Dimana ya sejak 2019 sampai 2022 sekarang ini itu ya kurang lebih sideways juga sebenarnya, dimana 2020 sempat terpuruk. Jadi bisa dibilang BSD ini punya harga saham yang nggak terapresiasi oleh market, dan bukan berarti dengan nggak naiknya harga saham BSD ini berarti nggak bakalan naik di kemudian hari. Justru biasanya saham-saham yang kayak gini lah yang bakalan naik tiba-tiba. Kita bakalan bedah gimana laporan keuangannya, kalian bakalan tahu banyak informasi dari sini. Semoga bermanfaat. Yang pertama yang harus kalian tahu dari menganalisa sebuah laporan keuangan, menganalisa sebuah perusahaan, yang paling pertama dan sangat basic, kalian harus tahu dulu produk dari BSDE. Kalau misalnya kalian tonton video analisa dan kalian nggak tahu sama sekali dan nggak diinfokan ke kalian tentang produk dari perusahaan itu apa, ya itu sama dengan kalian sedang menganalisa kucing dalam karung. Kalian nggak tahu apa perusahaannya, kalian nggak tahu produknya apa. Jadi at least kalian tahu ini dulu yang pertama. Yang pertama, produk BSD ini terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu kota mandiri. Buat kalian yang tinggal di Jabodetabek nggak asing sama BSD City, nggak asing sama Grand Wisata, dan ada kota wisata di Cibubur. Kemudian yang kedua ada namanya residensial, ya ini kurang lebih kayak tempat tinggal. Ada namanya Naval Park, itu juga di BSD City, ada Bali Tirtawana, dan seterusnya. Aku nggak bakalan baca, kalian bisa stop dan baca sendiri. Yang ketiga ada namanya sektor di komersial. Ini tuh kayak apartemen. Contohnya ada apartemen Akasa, apartemen Asati, Vanya Park, dan sebagainya. Yang keempat ada manajemen aset. Dan buat kalian yang mungkin punya produk-produk elektronik, biasa kalian bisa servis juga, salah satunya di ITC kayak ITC Depok, Fatmawati, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada namanya retail dan hospitality. Di sini ada Ion Mall, kalian yang suka nge-mall pasti tahu juga namanya The Breeze, yang mall suasana alam kayak gitu. Buat kalian yang tinggal di Jabodetabek pasti nggak asing dengan mall-mall yang dari BSD City ini. Oke, cukup untuk produk, sekilas aja supaya durasinya nggak panjang. Yang pertama kita bakal bahas dari segi laporan laba rugi. Perusahaan itu dibuat untuk menciptakan keuntungan. Kita bahas. Dari segi revenue yang warna merah, kalian bisa lihat untuk sejak 2013 sampai 2021 trennya memang menaik tapi nggak begitu drastis. Kemudian di gross profit juga mengikutin dan net income juga mengikutin. Dan uniknya adalah di 2020 net income itu sangat tipis. Kenapa tipis? Nanti bakal kita bahas di segi margin. Kemudian ada namanya laporan neraca. Di sini kita bisa tahu gimana kesehatan dari suatu perusahaan dari segi aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang pertama dari segi aset yang warna ungu. Kalian bisa lihat asetnya terus naik selama 10 tahun terakhir. Kemudian ada liabilitas juga ikutan naik dan ekuitas juga ikutan naik. Time frame selama 10 tahun ini aku rasa cukup untuk membedah suatu perusahaan. Karena at least minimal ya bisa dikatakan kalian butuh 5 tahun. Tapi 10 tahun bahkan lebih bagus lagi. Jadi secara tren saham ini punya neraca yang terus naik. Untuk kesehatannya nanti kita bakal bahas di next slide. Nah uniknya di sini aku mau sampaikan kalian gak hanya sekedar analisa kulitnya aja. Aku coba kasih ke kalian added value, yaitu analisa yang lebih mendalam lagi. Yang pertama, aku mau ngasih tahu kalian bahwa BSD ini adalah perusahaan yang memiliki land bank terbanyak di antara perusahaan-perusahaan real estate lainnya. Kalian bisa cek. Di sini, di laporan keuangan 2021-nya terlihat bahwa saldo akhir untuk land bank dari BSD ini cukup jumbo, yaitu 14 triliun. Artinya dia punya 14 triliun total nilai dari suatu tanah yang siap untuk dikembangkan dan kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi. Jadi uniknya di BSD ya, aku share ke kalian ya.
Di mana di tahun 2020 saldo akhir untuk land banknya itu 12,4 triliun. Berarti aku udah highlight yang warna kuning, ada penambahan 2,1 triliun di 2021. Jadi uniknya dari BSD adalah di saat sedang pandemi dia malah sibuk mengumpulkan land bank. Jelas karena memang beberapa harga tanah itu dijual murah pada saat pandemi. Tadi udah kita bahas laporan laba rugi, kita udah bahas neraca, sekarang kita bahas CFO. Informasi-informasi yang dalam kayak ginilah yang sebenarnya kalian butuhkan untuk kalian cari. Karena nggak semua orang yang mengaku investor yang bisa nemuin informasi yang lebih mendalam kayak gini. Biasanya bukan karena nggak mau tapi malas aja. Dan kalau kalian tahu informasi yang lebih dalam kayak gini, kalian bisa lebih unggul di antara investor-investor lainnya dan tentunya kalian bisa lebih cuan di antara yang lainnya. Ayo kita lanjut ke pembahasannya. Aku nggak bahas keseluruhan daripada laporan arus kas, aku fokus ke CFO aja karena ini yang cukup penting menurutku di antara yang lain. Kalian bisa lihat di CFO ini bukan Chief Financial Officer ya, tapi Cash from Operation. Dan kalian bisa lihat di CFO ini atau arus kas dari operasi ini ada kenaikan di 2021 daripada 2020. Ini uniknya. Jadi di saat 2020 memang ada penurunan CFO, kemudian di 2021 kinerjanya naik dari segi arus kas. Dan kalian udah tahu juga tadi dari segi laporan laba rugi di 2021 juga ikutan naik. Jadi intinya laba di 2021 itu naik plus juga senada dengan cash from operation yang juga naik di 2021. Itu indikasi yang positif. Kemudian aku mau bahas juga dari segi kesehatan utang. Gimana sih dengan utang BSD ini? BSD termasuk perusahaan real estate yang punya utang yang cukup besar. Dan untungnya di tahun 2021 kinerja utangnya itu lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Ada penunjukan penurunan yang cukup dalam dibandingkan di 2019 bahkan. Untuk leverage atau biasa kalian sebut sebagai DER, debt to equity ratio-nya di tahun 2021 itu menurun menjadi 38% dari 2020 57%. 38% di 2021 ini lebih rendah daripada di 2019 yaitu 46%. Ini adalah indikasi yang baik. Selanjutnya, ini adalah alasan kenapa net income BSDE di 2020 itu sangat kecil dibandingkan dengan revenue-nya, yaitu karena marginnya terus turun. Salah satu alasannya aku sampaikan ke kalian, aku nggak kasih slide-nya, adalah kalian bisa bedah sendiri di LK-nya, adalah karena memang untuk bunga utangnya itu cukup besar dari tahun ke tahun. Tapi di 2021 udah aku sampaikan ke kalian tadi bahwa DER-nya ada penurunan dan itu indikasi yang baik. Untuk ROE atau Return on Equity yaitu tingkat pengembalian dari suatu ekuitas, kalian bisa lihat di sini trennya memang sejak 2012 sampai 2021 itu terus menurun. Tapi sekali lagi di sini kita melihat perubahan-perubahan yang baik. Di 2021 kalian bisa lihat ROE-nya mulai naik lagi yaitu 4% dibandingkan 2020 1%. Dan ini juga hint ataupun pembedahan yang lebih dalam sebenarnya. Kalau kalian nggak bedah lebih dalam laporan keuangan dari BSDE, kalian nggak bakalan dapat informasi kayak gitu. Tapi intinya ya udah aku kasih ke kalian dari video ini. Intinya adalah land bank dari BSDE ini ada di Kalimantan. Kalian tahu Kalimantan adalah pulau yang bakalan dijadikan ibu kota baru, rencananya kayak gitu. Dan di sini kalian bisa lihat untuk di Kalimantan ada beberapa lokasi dan nama proyeknya, termasuk juga luas tanahnya. Yang pertama yaitu ada di Samarinda dengan proyek Grand City dengan total luas tanah 736.000 meter persegi. Kemudian yang kedua ada Balikpapan dengan nama proyek Grand City dengan total luas tanah yang cukup jumbo juga 1,5 juta meter persegi. Dengan adanya land bank dan persiapan tanah untuk BSDE kayak gini, ini menguntungkan posisi BSDE ketika nanti IKN udah jadi. Berarti BSDE tinggal membangun dan mempersiapkan tanahnya dan kemudian dibangun bangunannya. Ini menjadi keuntungan untuk penjualan di masa depan. Dan sekarang kita bakal bahas dari segi valuasi. Untuk valuasi kita menggunakan PE dan PBV aja. Untuk PE kalian bisa lihat di sini untuk BSD di 14,3 kali, di mana sektornya 10,9 kali dan industrinya 10,9 kali. Kemudian untuk PBV di mana BSD ini 0,62 kali, sektor 0,82 kali dan industri 0,82 kali. Kalian udah tahu bahwa BSD ini punya ekuitas yang sangat besar, punya land bank yang sangat besar tapi masih dihargai di PBV yang rendah dibandingkan sektor dan industrinya. Kesimpulannya adalah perusahaan ini cukup besar dengan land bank yang terbanyak di antara perusahaan properti lainnya. Perusahaan ini memiliki lahan yang sangat banyak untuk dilakukan pengembangan dan dikonvert nantinya menjadi keuntungan di kemudian hari. Ini adalah strategi sih dari BSD untuk mendapatkan keuntungan yang besar di saat penjualan properti nanti. Kemudian profitabilitas perusahaan memang naik turun sih, tapi ada kemajuan yang aku lihat di 2021. Utang BSD memang terus meningkat, tapi kalau kita lihat tadi DER-nya juga mulai menurun di 2021, ya setidaknya ada perbaikan lah.
Semua analisa ini dilakukan hati-hati berdasarkan fundamental analisis sheet yang aku punya, dan semoga pembahasan yang komprehensif ini berguna untuk kalian dan jangan lupa di-share ke teman kalian. Gimana teman-teman? Menarik kan saham BSD ini? Gak menutup kemungkinan buat saham ini untuk diapresiasi suatu saat oleh market. Karena pada saat ini harga sahamnya masih sideways, sementara penjualan di 2021 dan plus net income-nya itu juga udah naik. Jadi aku serahkan kalian lagi gimana menyikapinya. Oh ya, kalau kalian suka dengan video dan channel kayak gini, boleh dong aku minta dukungannya supaya channel ini terus bertumbuh dengan subscribe, like, atau komen, bahkan share ke teman-teman kalian supaya sama-sama tahu. Semua keputusan investasi kembali ke kalian sesuai dengan profil resiko masing-masing. Oh ya, kalau kalian mau join grup sharing-sharing saham secara gratis, cek di link deskripsi di video ini. Dan itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat, semoga cuan, as always, semangat terus buat kalian.